Saudara pernah meneliti ijazah belum? Kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Benar-benar luar biasa. Pak Jokowi kali ini menghantam balik pasukan penuding ijazah palsu yang terus berdrama, terus mengajukan ini itu. Padahal rekan-rekan, kalau ia memang yakin itu palsu ataupun berani, ayolah masuk ke dalam pokok persidangan perkara. Tapi apa yang terjadi pada saat ini rekan-rekan pun bisa menilai sendiri. Pak Jokowi padahal sudah gaspol, sudah pol-polan ingin ke pokok persidangan utama dan membuktikan keaslian ijazah tersebut. Karena rekan-rekan patut Anda garis bawahi, patut diketahui bersama, ijazah tersebut sudah diperlihatkan. Ijazah tersebut sudah terbukti asli dan tentu saja pembuktiannya semakin tidak terpatahkan. Maka dari itu nampaknya komplotan penuding ini makin ketar-ketir, karena tentu saja kalau kita bicara pembuktian maka ini posisi kuatnya ada di kubu Pak Jokowi rekan-rekan. Dan ayo deh kita simak serta analisa bersama-sama. Kalau dikatakan ijazah Jokowi palsu, yang memalsukan siapa? Apakah Pak Jokowi yang memalsukan? Kalau Pak Jokowi dituduh memalsukan, di mana dipalsukan? Oleh siapa? Ya, di mana? Ini yang harus ditindaklanjuti oleh semua penuding-penuding palsu-palsu ini. Tidak mungkin kalau menurut saya Pak Jokowi sendiri yang memalsukan. Kalau memang itu palsu ijazah diterima dari UGM, berarti Universitas Gadjah Mada lah yang menjadi sasaran, yang harus digugat. Kemana digugat? Bukan ke pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara. Ini masalah kewenangan, disalahgunakan, abuse of power, kan itu. Jadi ini kemudian orang-orang yang merasa berkepentingan, seolah-olah dia punya kepentingan akan ijazah ini, legal standingnya, apa kepentingannya, apa yang dirugikan terhadap dia, ini pun saya persoalkan ini. Saya jangan kalah dulu dia. Kalau misalnya ijazah saya, oh Pak Binsar, ijazahmu itu semua mulai dari SD sampai perguruan tinggi profesor itu palsu. Dari mana saudara tahu itu palsu? Buktikan. Kalau saudara mengatakan itu palsu, siapa yang menggugat atau yang menuduhkan? Ya dia dong yang membuktikan. Ini loh Pak Binsar, ini ijazahmu itu palsu, nggak benar nih. Loh, kalau begitu saya bertanya, loh siapa yang menerbitkan ijazah saya ini? Oh, akan saya sebutkan semua perguruan tinggi yang pernah saya berkuliah. Ini juga ini yang Pak Jokowi. Apa yang rupanya yang dipersoalkan? Ijazahnya katanya palsu. Siapa bilang palsu? Oh, hasil penelitian. Oh, kalau hasil penelitian, ijazah siapa? Ada aslinya enggak yang diteliti? Oh, tidak, hanya fotokopi. Loh, kok dibilang palsu? Kalau memang benar palsu, wah, Pak Jokowi juga bisa menuntut Gadjah Mada. Kenapa ijazahku palsu? Tapi kalau sampai diteliti semua KRS-nya lah, KHS-nya lah, ini sampai melebar saya lihat ijazah SD, SMP. Ini juga nggak digugat, nggak diminta masalah menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA. Ngapain? Ini persoalan kan objek perkaranya ijazah sarjana di UGM. Di UGM. Karena hanya itu. Semakin melebar saya pikir. Konstruksinya ya. Iya, jadi menurut saya tidak perlu. Sepanjang belum pernah ada gugatan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu atau tidak, tak perlu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu. Hak privasi. Meskipun narasi yang selama ini disampaikan karena beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka punya kewajiban seperti hal layaknya penyelenggara negara. Kenapa bukan pada waktu dia presiden? Ditanyain. 20 tahun beliau menjadi pejabat publik ya. Pejabat publik, mulai dari wali kota di Solo, 5 tahun ya. Gubernur DKI, katakan 5 tahun.
2 periode menjadi presiden RI di ibu kota. Lah, pembangunan negara kita ini, kitalah yang tahu semua. Ini saya akhirnya jadi berpikir dengan tanpa ada bukti yang pasti atau yang konkret, tanpa disadari oleh orang-orang pencemooh ini, elektabilitas daripada Pak Jokowi ratingnya naik. Jadi menarik kan? Jadi menarik. Disitulah orang tidak tahu apa sesungguhnya polemik ini semua. Yang diuntungkan di sini jadi siapa? Coba berpikir sendiri, pemirsa. Karena itu saya minta tanpa ada bukti fakta yang dapat diyakini, jangan pernah menjolimi, ya, merusak nama baik seseorang, karena akhirnya dia sendiri yang jadi tertimpa musibah itu nanti. Bahkan dia justru mengangkat orang yang tidak pernah terbukti bersalah itu. Ya, jadi nama Pak Jokowi saya lihat jadi cemerlang. Termasuk kita bahas pada saat hari ini ya. Ya termasuk PSI-nya mungkin kan. Jadi strategi ini jadi seolah-olah Pak Jokowi yang membuat, padahal bukan. Publik yang mempropagandakan beliau. Wah, ini mikiran saya jadi panjang sampai ke sana gitu loh. Walaupun ada tujuannya mau menjatuhkan beliau. Ada, ya, karena anaknya wakil presiden. Semua memang, tapi tidak tahu dibalik daripada itu. Ya ampun. Maksud Prof ada motif politik bisa jadi. Motif politik semua. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekaman nih. Ya. Kalau soal itu kita. Ya, silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat. Jadi hal-hal seperti itu ini saya yang dimintanya untuk perlawanan. Gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, silakan. Clear, ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengaran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya. Demikian. Kalau pasal 75 ayat 4, jelas pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Perbaikan. Nah, ini kan udah Perbaikan atau perlawanan gitu maksudnya? perlawanan. Jadi kalau nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Masalah 200. Nah, iya betul. Pasal 206. Sesatkanlah publik ini jelas. Enggak. Akan kembali ke dunia kesehatan. Enak banget. After everything you have done, setelah kegaduhan yang lu lakukan selama ini, lu fitnah sana, fitnah sini, menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi, katanya ijazahnya palsu. Bahkan lu juga pernah bilang kalau ibunya Pak Jokowi itu bukan ibu kandungnya sendiri. Lantas sekarang gak ada angin, gak ada hujan, lu mau kabur, lu mau lepas tangan. Kata lu mau hijrah, mau balik lagi ke dunia kesehatan. Enak aja. Lu berani berbuat, berani memulai, lu harus berani bertanggung jawab, harus berani menyelesaikan. Jangan jadi manusia yang lempar batu, sembunyi tangan. Lu harus tanggung jawab. Ya kan dulu lu bilang, lu akan tetap berjuang, akan tetap berdiri atas kebenaran sampai Pak Jokowi itu dipenjara. Ya at least ya ditepatin omongannya. Atau gue jadi curiga nih, jangan-jangan donaturnya udah nggak ada ya. Transferannya udah di stop, udah nggak punya pulus lagi, udah bangkrut, udah habis semuanya untuk bayar hutang. Atau buku-buku yang kemarin nggak laku terjual. Ya terserah sih, lu mau kabur kemana kek, mau kabur ke dalam tanah juga, lu status lu masih terdakwa, hukum akan tetap berjalan ke lu. Makanya ya udah lu datang aja ke rumah Pak Jokowi ke Solo, minta maaf, cium kakinya. Tapi kan kata lu gengsi, ya udah makan tuh gengsi. Dan yang perlu lu ingat ya, Dokter Tipung, meskipun lu kabur dari pengadilan atau penghakiman di dunia ini, penghakiman dan pengadilan Allah itu yang paling adil. Apalagi buat orang-orang seperti kalian. Kalian tidak akan bisa kabur dari hukuman Allah.
Karena apa yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dunia bisa lolos tapi akhirat gak bisa. Di dunia ini, di Indonesia ini, lu bisa seenak jidat lu ngatur hukum. Kata lu jaksa disogok lah, hakim disogok lah, Jokowi yang bayar mereka lah. Tapi itu berbeda nanti di hadapan Allah. Tidak akan ada yang namanya tuduhan begitu. Lu akan diadili seadil-adilnya. Dan orang-orang seperti kalian ini, kalau sampai akhir hayat kalian tidak bertobat, kalian tidak minta maaf kepada Pak Jokowi, kepada orang-orang yang kalian fitnah, saya yakin 1000% kalian pasti akan menjadi pengikutnya Dajjal. Kenapa begitu? Karena Dajjal itu adalah ahli fitnah. Makanya ada itu doa, biar supaya dilindungi dari fitnah-fitnah Dajjal. Nah sekarang Dajjalnya belum turun, tapi fitnahnya udah ada di mana-mana. Ya contohnya kalian ini. Dan kalau lu bilang mau hijrah, mau kembali ke dunia kesehatan, ya kenapa nggak dari dulu? Dan jujur sebenarnya lu nggak cocok ngomong kata hijrah itu. Karena kata hijrah itu terlalu indah, terlalu bagus buat orang-orang seperti kalian. Dan makna atau esensi hijrah itu adalah merujuk kepada orang yang benar-benar ingin berubah. Dan mantap hatinya untuk kembali kepada jalan Allah, jalan kebenaran. Inilah kalian ini selalu membawa-bawa kata-kata yang ada unsur agamanya. Kemarin pas dijemput polisi bawa-bawa ayat. Baca surat apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seolah-olah merasa terzolimi. Nah sekarang bilang mau hijrah. Aduh. Lagi-lagi ini pengikut siapa? Ya pengikut si Abah Al-Megdi Al-Julidi Al-Gagali itu. Yang seharusnya dijadikan pesakitan kan Jokowi, bukan Bu Tifa ya. Itu loh kira-kira gitu. Dan sebenarnya korupsi. Dasarnya apa? Saudara mengatakan seharusnya Jokowi yang dijadikan, enggak, harus ada. Kita kan sama-sama orang hukum, harus ada dasarnya dong. Apa dasarnya Jokowi yang jadi pesakitan? Ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain? Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan? Coba. Ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa yang diproses itu adalah Bu Tifa, tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang menghindar sekarang, kita tantang pokok perkara, Anda muter-muter ke sana kemari. Nah, itu harus konsisten. Artinya Pak Fadil ini maksud Anda adalah kami challenge, kami tantang, ayo masuk pokok perkara, Pak Jokowi sudah terbuka, begitu loh. Gini, dalam KUHP baru sekarang ini ya, pokok perkara tidak bisa berlangsung kalau ada pra-peradilan. Iya. Ya itu ya. betul ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, Ini kita tunggu-tunggu. Oke. Baik. Dokter hukum nggak ngerti legalisasi. Dokter MM nggak jelas. Peneliti itu nggak perlu legalisasi. Peneliti itu dasar mikirnya abal-abal. Sini, nggak bisa kata tadi. Atau lebih tepatnya Bayesian Machine Learning yang Anda katakan 92% foto di ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang atau saat jadi presiden itu 92% tidak cocok. Anda mengklaim itu dengan ilmu Bayesian matematika, Bayesian Machine Learning, baik di CLS maupun kemarin diulang-ulang terus diulang-ulang. Padahal itu penipuan publik. Baik Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa itu tidak memiliki kepercayaan diri masuk ke sidang pokok perkara. Ini kan membuktikan ya. Bahkan bukan pihak kami sendiri sekarang, bahkan pihak Pak Kozinuddin juga pun sudah melabel bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah pengejut ya. Tindakannya itu pengejut. Karena apa? Mereka yang mengklaim bahwa mereka menanti-nantikan Pak Jokowi di sidang pengadilan. Bagaimana Pak Jokowi mau datang? Kan datangnya di sidang pembuktian. Gitu loh. Jadi ini mengkontradiktifkan statement mereka. Makanya mereka seperti circular logic ya kan. Awal nanti ketemu lagi ke awal. Akhirnya itu ketemu ke awal lagi gitu loh. Ya mengkontradiksikan statement mereka sebelumnya. Nah, makanya ya pihak Pak Kozinuddin sekarang mulai sadar. Ini penelitiannya serius atau kami sudah di-prank ini? Atau kami sudah ditipu ini? Jangan-jangan Rismon yang benar. Mungkin otaknya begitu setelah menonton Rakyat Bersuara kan. Bantahan yang dari ilmiah saya itu nggak ada bantahan sama sekali. Bahwa Roy Suryo juga tidak menampilkan analisa error level analisisnya, Elanya sudah takut ya, baru membandingkan foto Pak Jokowi cocoknya malah lebih tinggi dengan Pak Dumakno juga nggak berani dan lainnya. Makanya mungkin mereka berpikir sudah ragu pihak Kozinuddin, jangan-jangan ijazah Pak Jokowi asli nih. Nah udah sampai ke level ragu mereka gitu loh. Karena apa? Loh kok
dalam argumentasi ilmiah dari Pak Roy Suryo tadi malam kok cuma sebegitu. Di Rakyat Bersuara katanya nantang-nantang Rismon datang, Rismon takut, Rismon pengecut, nggak berani jumpa di Rakyat Bersuara. Loh, begitu saya datang kok bantahannya cuma seperti itu. Artinya apa? Nggak usah mereka yang educated, mereka yang sarjana ke atas, ini yang mereka yang tidak educated pun sudah melihat bahwa Pak Roy Suryo itu ya itu aja. Sedangkan argumentasi Bu Tifa ketika menang diterima eksepsinya juga balik lagi ke masalah materai lagi. Balik lagi ke masa materai itu. Sebagai seorang ilmuwan, mana ada sampel itu satu warna merah, berarti yang lain palsu. Harus dipegang juga lah, minimum 10 nih. Benar, konsisten, warna merah semua materainya. Enggak begitu. Jangan-jangan saat itu ya, prediksi saya mungkin dikasih saja ambang batas minimum materai 100 minimum, tapi Anda bisa pakai 500 kah, 200 kah, 1000 kah, bisa. Makanya butuh sampel yang banyak. Katanya ahli statistik. Masa satu sampel langsung dituduh yang lain salah. Nah, ini makanya kembali lagi ke sini, sebenarnya mereka ini kan menantang-nantang bahwa ini nanti kami buktikan secara ilmiah ke sidang pokok perkara, kami punya bukti, kamu punya saksi segala macam. Tapi kenyataannya yang satu mengulur-ngulur waktu dengan pra-peradilan, yang satu eksepsinya diterima malah senang. Harusnya boleh nggak mengajukan eksepsi? Oh boleh Pak. Boleh kan, karena saking percaya dirinya pihak Bu Tifa harusnya nggak usah eksepsi, karena kami yakin ini bukti tak terbantahkan nih, kan begitu. Tapi eksepsi dan mereka diterima eksepsinya dan senang. Harusnya sedih, nggak jadi dong ke sidang pembuktian pokok perkara. Gimana ini? Ya saya mau bertemu dengan Pak Jokowi, katanya 2000 pertanyaan. Kayak nggak pernah beracara aja, mana ada 2000 pertanyaan ya kan? Di situ aja sudah kebangetan ngomong kosongnya kan? Dan harusnya Bu Tifa, saya ingin head to head juga dengan Rismon, kan gitu. Sebagai saksi ataupun ahli kan begitu kan? Nah, 4 juga saya tantang itu. Ayo Bu Tifa, ketemu 4 mata dengan saya, ya. Saya menantang Anda bahwa klaim Anda Bayesian statistik, atau lebih tepatnya Bayesian machine learning yang Anda katakan 92% foto di ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang atau saat jadi presiden itu 92% tidak cocok. Anda mengklaim itu dengan ilmu Bayesian matematika, Bayesian machine learning, baik di CLS maupun kemarin diulang-ulang. Padahal itu penipuan publik, kebohongan publik. Bu Tifa, sudah menginjak kepala 6 kita ini bentar lagi. Anda 58 tahun, saya hampir 50 tahun. Kita sebentar lagi emergency exit, ya, check out dari dunia ini. Jangan lanjutkan lagi itu. Kalau Anda tidak setuju dengan statement saya bahwa statement itu penipuan publik, berani nggak 4 mata dengan saya? Itu iNews dan lain tampilkan di sini. Sediakan whiteboard, ya, papan tulis putih. Kita analisa matematikanya, fondasi matematikanya Bayesian machine learning, mulai dari statistik, ya, mulai dari ilmu random itu, ilmu acak. Nah, itu kita analisa sampai programnya kita analisa. Benar nggak 92